sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Kenapa ditahan? Kenapa ya polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing, tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mall, tapi ini tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan, karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Dia berdoa, doa yang orang yang didolimi insya Allah dikabulkan. Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan. Karena sudah pula penahanan kembali tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Kalau Nikita ya seperti yang kalian tahu lah, semua tahu Niki itu orangnya tenang banget kan, santai banget, dan seperti selalu saya bilang, Niki itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan. Gitu. Kalau dia ngerasa tidak bersalah ya dia akan bersuara. Teriakan histeris Nikita Mirzani membuat heboh Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Saat hendak dibawa ke rumah tahanan Serang, meski terus-menerus berteriak, pihak Kejari Serang tetap menahan Nikita untuk 20 hari ke depan sebelum berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Serang. Nikita Mirzani yang kini menyandang status sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik UU ITE yang sebelumnya dilaporkan oleh Dito Mahendra langsung dilakukan penahanan. Sontak saja keputusan Kejari membuat Nikita terlihat begitu syok hingga berteriak histeris. Meski pada akhirnya aktris berusia 36 tahun itu tampak pasrah saat digiring masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke rutan kelas 2B. Yang tak kalah menariknya dari penahanan Nikita yang dilakukan Kejari Serang ialah saat Nikita tidak mengenakan baju tahanan. Terlepas dari itu, kini Nikita terancam kurungan 5 tahun penjara dalam sangkaan yang dituduhkan pada dirinya terkait UU ITE. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Jagat media sosial kemarin dihebohkan dengan beredarnya video teriakan histeris aktris kontroversial Nikita Mirzani di Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Proses penahanan Nikita berlangsung dramatis lantaran ibu dari 3 anak itu menolak dilakukan penahanan. Aksi teriakan penuh histeris Nikita sontak saja menarik perhatian banyak orang. Meski sempat berteriak-teriak, namun penahanan terhadap Nikita tetap dilakukan. Nikita pun tampak begitu pasrah saat digiring masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke rutan dan dilakukan penahanan. Nikita yang datang ke Polres Serang dengan mengenakan kemeja putih, kacamata hitam dan celana jeans biru dongker serta ditemani kuasa hukumnya tidak bisa berbuat banyak saat dirinya harus menerima keputusan Kejari Serang yang akan menahan Nikita selama 20 hari ke depan. Maka seperti inilah momen dramatis Nikita yang berteriak histeris di Kejari Serang. Awas. Oh ini nih.
Tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan. Atas ketentuan tahanan kembali tahanan pemeriksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang dia bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Kita itu aja. Sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena kalau penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Ya memang ya kita nggak tahu ya, karena kan harusnya tanya kepada si tersangka ya. Alat memang sudah ya, kita sudah antisipasi dan kita sudah persiapkan sehingga bisa terlaksana. Hari ini dilakukan tahap 2 dan dilakukan penahanan. Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing, tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mal, tapi ini tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan, karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Dia berdoa, doa yang orang yang didolimi insya Allah dikabulkan. Nah, itu aja. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Perjalanan kasus hukum yang menyeret Nikita sebenarnya diwarnai sejumlah kejadian yang cukup mengejutkan banyak orang. Masih segar dalam ingatan publik saat Nikita digerebek jam 3 pagi pada pertengahan Juni tahun 2022 yang lalu. Penggerebekan itu pun menjadi pemberitaan yang cukup menyita perhatian publik. Juga saat Nikita diciduk pihak kepolisian di Mall Senayan City beberapa waktu yang lalu. Dan yang menghebohkan tentu saja penahanan Nikita yang diwarnai teriakan histeris hingga suasana di Kejari Serang tampak begitu dramatis. Lantas, seperti apakah tanggapan kuasa hukum Nikita terkait proses penahanannya yang begitu alot dan diwarnai teriakan histeris? Ya, saya mohon supaya hukum Allah yang turun tangan dengan persoalan ini. Dan itu aja yang disampaikan. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan menyelesaikan permasalahan. Dan itu aja, dia nggak mau bicara apa-apa, dia tidak menjelaskan apa-apa. Itu saya serahkan lagi ke penilaian masyarakat ya, karena kan sekarang semua sudah tahu nih, sudah pinter, sepenting apa, tentunya semua masalah penting ya, cuman urgensinya apa gitu. Atau mungkin diduga Niki akan melarikan diri mungkin, atau Niki tidak kooperatif mungkin gitu. Tapi apapun kan kita sudah sama-sama menyaksikan ya, Niki kooperatif ke sana dan pihak kepolisian juga ada alasan untuk datang ke rumah Niki. Menurut aku kalau penggerbakan sih terlalu ekstrim ya ngomongnya, mungkin memang ada ada upaya untuk memeriksa Niki, bahasanya itu kali ya, ada upaya untuk memeriksa Niki, mungkin memang waktunya aja yang kurang tepat menurut saya. Kita positif aja lah, mungkin dari sananya sore atau belum terlalu tengah malam kan, dari Serang kota ke rumah Niki kan melalui jalan tol yang memang padat kan, kadang-kadang kita kan nggak tahu di jalan tol apa macet apa gimana, sehingga mungkin dugaan saya sampai ke rumah Niki jam 3. Menurut dugaan setelah saya mendengarkan cerita dari Nikita, kemarin dia dimintai keterangan setelah Nikita dengan sadar
bersama saya memang ke Polres Serang Kota. Menurut Nikita adalah undang-undang ITE. Seperti yang kalian tahu lah, semua tahu Niki itu orangnya tenang banget kan, santai banget, dan seperti selalu saya bilang, Niki itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan. Kalau dia ngerasa tidak bersalah, ya dia akan bersuara. Meski kini Nikita Mirzani sudah dilakukan penahanan di Rutan Serang, sejumlah pertanyaan mengganjal di benak banyak orang pun timbul. Mulai dari teriakan histeris Nikita yang menolak dilakukan penahanan, hingga Nikita yang tidak mengenakan baju tahanan dan tidak dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rutan Serang untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Maka hal ganjil tersebut itulah kini menjadi sebuah tanda tanya. Terlebih kuasa hukum Nikita yang menyinggung jika kliennya telah dizolimi, membuat masyarakat semakin dibuat penasaran apa yang sebenarnya terjadi di balik proses penahanan Nikita. Dan apa alasan pihak Kejari memutuskan melakukan penahanan terhadap Nikita. Melakukan penahanan itu dasarnya adalah hak dari penuntut umum untuk melakukan penahanan berdasarkan hak subjektif yang jaksa penuntut umumnya. Itu saya kebetulan tadi nggak sempat melihat itu karena setelah saya menyaksikan pemeriksaan kesehatan dari saudara tersangka NM, saya langsung ke rutan untuk persiapan dengan pihak rutan tentang administrasi dan penempatan yang bersangkutan di dalam rutan itu sendiri. Mungkin itu ya. Untuk menolak itu siapa saja udah biasa lah kami menyaksikan ya. Setiap orang yang tidak ditahan terus ditahan kemudian ditahan, itu tentunya ya semua orang juga tidak mau seperti itu. Mungkin sikap oleh Nikita mungkin melakukan sedikit shock atau gimana, itu ya tentu kembali kepada yang bersangkutan. Itu tentunya ada pertimbangan juga. Intinya bukan tidak adanya sama pemerataan ya, cuma kita berusaha untuk lebih komunikatif dengan yang bersangkutan supaya bisa laksanakan, sehingganya tidak ada yang perlawanan. Ya itulah saya juga posisinya nggak di kantor ya, jadi waktu Nikita sampai ke rutan, kenapa tidak menggunakan baju tahanan, saya nggak sempat nanyakan juga. Itu aja. Sekarang yang tersangka NM posisinya telah kita tahan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan, tertanggal dari 25 sampai 20 hari ke depan. Setelah kami menahan ini, mungkin kami akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Serang untuk secepatnya untuk diadili atau dipersidangkan. Ya, apakah nantinya akan diperpanjang penahanannya? Tentunya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan penanganan perkaranya. Mungkin itu. Selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Setelah itu memang ya kita kan ya secara kebijakan saja lah, karena memang permintaan dari mereka bukan berarti ini tidak ditahan, tapi ya kita kan koordinasi dulu, mereka kooperatif, ya kita menghindari hal-hal aja lah, tapi tetap tujuannya adalah kita lakukan penahanan di Rutan Serang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.